Zaman terus berkembang. Manusia dan kehidupan yang ada di dalamnya pun juga harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ini semua pastinya supaya tetap survive. Kita semua supaya tetap survive. Bagaimana dengan dunia pendidikan? Di dalam dunia pendidikan dan juga lembaga pendidikan pun, lembaga ini juga harus tetap mengikuti perkembangan zaman supaya tetap survive. Baik, pada kesempatan kali ini dalam belajar bareng Kak Krisna, kita mau membahas tentang pentingnya aplikasi sistem informasi pendidikan. Oke, kita akan melihat ada manfaat-manfaat penting apa di dalamnya di sana ya. Yuk kita cek lanjut ke materinya ya. Oke, jadi kegunaan aplikasi sistem informasi pendidikan itu sendiri apa sih ya? Kalau kita bicara mengenai kegunaan dari sistem aplikasi, dari sistem informasi pendidikan ini, pastinya adalah memudahkan pengelolaan data secara real time dengan tujuan memudahkan orang tua, guru, dan juga siswa selama proses kegiatan belajar mengajar atau jika disingkat dan diistilahkan dengan KBM atau proses KBM, kegiatan belajar mengajar ya, serta meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Jadi manfaat atau kegunaan yang pasti adalah memudahkan ya, memudahkan pengelolaan data secara real time. Sekarang kan apa-apa diharapkan real time-nya ya, semakin mendekati real time itu justru semakin baik ya. Baik. Real time dengan tujuan memudahkan orang tua, guru dan juga siswa selama proses KBM berlangsung ya, dan juga untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Yuk kita cek lagi materi berikutnya, yaitu manfaat dari sistem informasi pendidikan ini apa saja. Ya, kita akan masuk kepada manfaat-manfaatnya dari sistem informasi pendidikan ini. Yuk kita cek manfaat yang pertama. Manfaat yang pertama adalah memudahkan monitoring proses kegiatan belajar mengajar. Ya, memudahkan monitoring proses kegiatan belajar mengajar. Maksudnya apa? Pihak manajemen sekolah dapat dengan mudah memantau atau memonitor kinerja guru dan juga siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar secara real time. Jadi kalau dulu secara konvensional sekolah agak sulit untuk memantau perkembangan atau pelaksanaan proses KBM bagi guru maupun anak didik atau siswa di sekolah tentunya ya, itu agak sulit. Namun sekarang sudah berkembangnya teknologi ya yang dihubungkan dengan sistem informasi yang semakin canggih sehingga ada model CCTV di dalam kelas dan sebagainya ya. Itu menjadi memudahkan pihak sekolah untuk memantau kegiatan KBM tersebut. Ya, jadi yang pertama adalah memudahkan monitoring proses KBM. Ini manfaat yang pertama dari aplikasi sistem informasi di dunia pendidikan ya. Yang kedua kita cek. Yang kedua apakah? Oke, yang kedua adalah menjalankan paperless program. Ya, maksudnya apa di sini? Ini adalah mendukung program paperless atau program Go Green dengan sistem digitalisasi. Ya, dulu ketika kita belum memanfaatkan sistem digitalisasi, segala sesuatunya harus di printing dan sebagainya. Misalnya ada undangan apa rapat pertemuan apa antara sekolah atau guru dengan wali murid dan sebagainya itu masih harus dicetak dan seterusnya. Namun sekarang mungkin undangan sudah tidak harus berwujud hard print, bisa berwujud soft copy ya yang diedarkan melalui media sosial dan sebagainya. Sehingga itu sudah mulai mengurangi sekian
banyak atau lembar kertas yang harus dicetak hanya untuk keperluan undangan sebuah pertemuan. Masih banyak lagi hal-hal lainnya. Misalnya dalam memberikan kuis, dalam memberikan soal-soal kepada para siswa di sekolah ya. Dulu harus menulis, ngeprint, habis itu menggandakan sejumlah siswa dan seterusnya. Sekarang dengan program-program digital yang ada di beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran ya, Google Classroom, Google dan sebagainya, banyak sekali sebenarnya ya. Itu pun akhirnya mengurangi eh, ngeprint atau mencetak dalam kertas yang harus dibagikan kepada siswa. Jadi yang kedua manfaatnya adalah menjalankan paperless program. Ini juga merupakan dari bagian dari program Go Green ya. Oke, masih ada poin-poin berikutnya. Kita cek sekarang poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini, manfaat sistem informasi pendidikan adalah memudahkan akses informasi ya. Jadi pihak sekolah dan juga guru dapat mengakses dengan mudah informasi tentang sekolah dimanapun dan kapanpun ya. Misalkan untuk mengisi presensi, memberikan penilaian, menyusun materi ajar dan sebagainya, sekarang bisa kita akses dengan mudah baik bagi sekolah maupun juga guru, itu bisa mengaksesnya dengan sangat mudah melalui aplikasi digital yang memang diciptakan khusus untuk sistem informasi pendidikan ini ya. Baik, yang ketiga adalah memudahkan akses informasi. Poin yang keempat sekarang. Ya, apakah poin yang keempat? Di poin yang keempat, manfaat dari sistem informasi pendidikan adalah meningkatkan branding sekolah. Loh, kok bisa meningkatkan branding sekolah? Ya, kita lihat. Dengan menerapkan sistem informasi sekolah atau pendidikan ya, atau sekolah dalam ini, secara digital, pihak sekolah dinilai sebagai sekolah yang modern di mata masyarakat karena telah go digital dalam sistem pendidikannya ya. Wah, sekolah itu loh apa-apa sekarang sudah digital. Wah, sekolah itu loh sekarang sudah modern ya. Bayangkan apabila lembaga pendidikan kita atau sekolah kita, kampus kita belum menerapkan sistem digitalisasi. Sementara lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, sekolah-sekolah yang lainnya, kampus-kampus yang lainnya sekarang sudah mengaplikasikan sistem digitalisasi. Bayangkan jika kita di posisi tersebut. Wow, berat sekali ya. Oke, jadi dengan mengaplikasikan sistem digital pada sistem pendidikan, yaitu go digital dalam sistem pendidikan ini, di mata masyarakat pastinya lembaga pendidikan kita memperoleh branding yang lebih tinggi, lebih baik daripada sebelumnya ya. Kita akan lebih banyak dikenal sebagai lembaga pendidikan yang semakin maju dan terus berkembang. Itu adalah manfaat yang keempat. Apakah masih adalah manfaat lagi yang lainnya atau poin-poin yang lainnya lagi? Ya, masih ada satu poin lagi dan ini adalah poin yang terakhir yaitu poin yang kelima. Apakah poin yang kelima? Kita cek yuk. Manfaat sistem informasi pendidikan yang kelima adalah memudahkan update informasi secara cepat dan efisien ya. Memudahkan update informasi secara cepat dan efisien. Sekolah, kampus dan sebagainya atau lembaga pendidikan apapun dan juga guru atau pengajar dapat dengan mudah melakukan update informasi, segala macam informasi secara efisien dan dengan cepat tersampaikan kepada orang tua dan siswa. Dalam memberikan penilaian, kalau zaman dulu guru setelah mengoreksi hasil kerja siswa, setelah itu besoknya atau esok paginya baru diserahkan kepada siswa. Setelah itu siswa membawa pulang dan esok harinya lagi atau lusanya harus membawa pulang mengembalikan lagi ke guru atau ke pihak sekolah disertai dengan tanda tangan orang tua wali murid. Kalau sekarang prosesnya semakin cepat ya. Jadi baik siswa, guru juga orang tua itu bisa dengan mudah mengakses proses KBM ini dengan sangat cepat
dan sangat mudah melalui aplikasi-aplikasi digital yang sengaja diciptakan untuk mendukung sistem informasi pendidikan ini. Ya, jadi lebih kurang ada 5 poin yang kita bahas atau bicarakan di sini dalam belajar bareng Kak Krisna ini tentang manfaat sistem informasi pendidikan. Ya, kita ulas sekali lagi secara cepat saja. Yang pertama, ya, manfaatnya apa? Memudahkan monitoring proses KBM, memudahkan monitoring proses KBM. Yang kedua, menjalankan paperless program. Ya. Yang ketiga, memudahkan akses informasi. Poin yang keempat, meningkatkan branding sekolah. Dan poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima adalah memudahkan update informasi secara cepat dan efisien. Baik, sekiranya itu yang ingin Kak Krisna sampaikan atau sharingkan bersama adik-adik semua tentang manfaat dari sistem informasi pendidikan ini ya. Semoga informasi dalam belajar bareng ini bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk adik-adik semua yang saat ini menyaksikan, menonton video ini bersama dengan Kak Krisna ya, dalam belajar bareng Kak Krisna. Kita akan lanjut lagi nanti di video-video berikutnya dalam kesempatan yang sama, yaitu kesempatan belajar bareng dengan Kak Krisna. Ada ilmu-ilmu apa saja yang bisa kita timba bersama, kita diskusikan bersama. Ya, disitulah kita sebenarnya sedang mengupgrade diri kita untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Supaya survive tentunya. Ya, baik sekali lagi semoga ini bermanfaat untuk adik-adik semua, untuk sahabat-sahabat pembelajar semua yang berbahagia. Harapan saya secara pribadi, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang sukses, pribadi-pribadi yang terus berkembang. Salam sukses, salam bahagia untuk Anda semua. Sampai jumpa.